Film diawali di mana suara jeritan wanita dan anaknya kabur dari rumah yang diindikasi berhantu. 1 tahun kemudian, seorang sales properti menawarkan rumah tua besar dan murah kepada keluarga Presley. Keluarga Presley terdiri dari kepala keluarga yang bernama Frank, istri Melanie, anak bernama Fulton dan Kevin. Kevin yang masih berada di dalam mobil disamperin oleh Frank untuk melihat isi rumah yang akan mereka beli. Kevin berjalan ke dalam rumah lalu terlihat cahaya dari jendela loteng rumah tersebut. Melanie bertanya apakah rumah ini tidak bermasalah karena harganya sangat murah. Wanita itu menjawab rumah itu baik-baik saja. Lalu Kevin menuju loteng rumah itu karena penasaran terhadap cahaya yang dilihatnya, apakah itu benar pantulan atau perasaannya saja. Fulton mengejutkan Kevin sambil bercanda karena merasa rumah itu sangat besar dan mereka berdua melihat keluar jendela. Frank dan keluarganya mulai mengemas dan Kevin masih bermain gitar. Frank menyuruh Kevin untuk mengemas semua barang miliknya dari truk. Kevin menoleh ke sebelah melihat wanita seumurannya bermain saksofon yang suaranya cukup kacau. Pada malam harinya lampu di rumah itu seperti korslet. Frank mulai bercanda dengan mereka lalu Frank mengajak Kevin untuk berdansa dan bercanda. Kevin terlihat tidak tertarik. Frank kecewa dengan perilaku Kevin yang lebih memilih bermain gitar ala kulit putih daripada berdansa. Terjadi perdebatan antara ayah dan anak. Frank meminta maaf kepada Kevin karena merasa kekurangan sebagai orang tua yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Kevin tersentak saat tidur lalu mendengar suara aneh dari loteng rumah. Kevin yang sedikit was-was melihat kursi bergoyang sendiri. Ernest, sosok hantu penghuni tersebut, menunjukkan diri kepada Kevin dan mulai menakuti Kevin, tapi Kevin malah tertawa dengan aksi kocak Ernest dan merekam Ernest dari ponselnya. Ernest pun menghilang karena sebagai hantu tidak dihargai. Keesokan harinya Kevin dipanggil oleh Joy untuk menjaga pintu toilet. Joy merupakan tetang Kevin. Joy mencoret nomor ponselnya yang berada di toilet karena merasa diintimidasi oleh siswa lain. Joy tidak mau dibully karena dia berasal dari Asia sehingga Kevin memuji keberanian Joy. Sesampainya Kevin di rumah bersama Fulton, Kevin langsung menuju loteng sambil bernyanyi agar Ernest keluar. Kevin mencoba memahami Ernest agar Ernest tidak takut dengan Kevin. Kebalik sih menurut saya ini, Ernest ternyata tidak bisa berbicara, dia hanya bisa memberikan bahasa isyarat. Kevin mengajak Ernest untuk berteman. Disitulah Kevin ingin memahami Ernest dan kenapa Ernest bisa berada di rumah tersebut dengan waktu yang cukup lama. Ernest juga tidak mengetahui kenapa dia bisa berada di rumah itu, bahkan Ernest tidak bisa mengingat apa-apa tentang dirinya. Tiba-tiba Ernest pun menghilang karena Fulton menghampiri Kevin yang berbicara sendiri sambil bercanda. Fulton terpental. Saat makan malam, Fulton menunjukkan reaksi tidak senang karena menurutnya candaan Kevin berlebihan. Kevin menelusuri tentang dunia cenayang. Fulton datang ke kamar Kevin. Frank juga di situ sambil menunjukkan Kevin menyembunyikan sesuatu, yaitu sosok hantu yang direkam diam-diam oleh Fulton. Frank menyita ponsel Fulton untuk bisa mengupload ke YouTube video penampakan hantu di rumahnya tersebut. Kevin menemui Dr. Leslie untuk menanyakan keberadaan hantu, tapi Leslie malah menyuruh Kevin untuk pulang. Frank dan Fulton terkejut dengan jumlah penonton jutaan yang diuploadnya ke YouTube. Kevin merasa itu adalah hal yang melanggar privasi seseorang. Frank dan Fulton meminta Kevin untuk memanggil Ernest karena hanya Kevin yang bisa memanggilnya sambil bernyanyi. Ernest pun keluar. Frank pun tidak tinggal diam sambil merekam keberadaan Ernest. Tiba-tiba Melanie datang, dia mengagetkan semua. Melanie menoleh ke belakang, dia terkejut dan menjerit melihat sosok Ernest. Kevin meyakinkan ibunya bahwa Ernest tidak berbahaya. Frank pun turut serta diomelin oleh Melanie karena menyembunyikan Ernest dari dia. Baru beberapa hari tayang, reaksi penonton sangat mengejutkan mereka, bahkan televisi menyoroti keberadaan Ernest. Leslie terkejut dengan berita tentang Ernest. Leslie meyakinkan Steve untuk percaya dengan proyek yang pernah mereka buat. Tapi Steve menolaknya. Frank terkejut dengan antusias warga yang ingin mengetahui keberadaan Ernest. Melanie pun marah dengan Frank atas aksi perbuatannya.
Kevin ingin sekali membantu Frank agar dia bisa terbebas dari kekacauan yang sudah ditimbulkan keluarganya. Ernest menunjukkan beberapa kenangan dengan anaknya karena hanya itu yang ingin dicapainya untuk bertemu dengan anaknya. Tapi Ernest tidak bisa kemana-mana karena dia sendiri tidak mengenali anaknya. Kevin terkejut dihampiri Joy menanyakan apa sih yang dikerjakan Kevin sampai bersembunyi. Kevin ingin mencari tahu riwayat seseorang yang masih dirahasiakannya, lalu Joy mencoba membantu Kevin dengan membuka situs yang terkunci dan berhasil. Kevin pun menyukai Joy karena Joy anak yang asik. Di kediaman rumah Presley terlihat Judy, presenter acara hantu yang sedang berhias yang terang-terangan tertarik dengan Frank. Frank meyakinkan Judy bahwasanya hantu Ernest memang ada. Frank meminta kepada Kevin agar bisa menunjukkan sosok Ernest kepada Judy dan penonton yang sudah menunggu-nunggu. Kevin pun mengaminkan permintaan ayahnya tersebut karena Ernest di belakang Frank menyetujui itu. Lalu saat sesi tanya jawab, Judy meragukan keberadaan Ernest, karena menurut Judy, hasil video Frank itu hanya editan. Frank tidak terima dan menyangkal semua sangkaan Judy terhadapnya. Sampai acara itu ingin ditutup karena Ernest belum menampakkan dirinya. Tiba-tiba suara gemuruh memasuki di area tersebut. Saat Ernest menunjukkan dirinya, dari mulai kameramen, kru, bahkan make up artis Judy berlari terbirit-birit, hingga Judy pun menjerit ketakutan saat melihat sosok Ernest yang begitu menakutkan. Tupac is better. Kevin terlihat senang, tapi Frank malah sebaliknya karena bagi Frank itu bukan hal candaan, itu merupakan kesempatan emas bagi Frank untuk terkenal. Leslie dapat panggilan dari Steve. Kevin tampak heran dengan murid di sekolahnya dia mendadak terkenal. Joy menarik Kevin ke toilet dan memberikan reaksi terhadap kejadian di rumahnya, bahkan dia ingin bergabung dengan Kevin untuk membantu menemukan keluarga Ernest. Kediaman Presley dipenuhi masyarakat. Banyak yang menelpon Frank, bahkan Frank memanfaatkan momen tersebut untuk ajang cuan. Leslie mendatangi kediaman Presley dengan alasan keamanan negara agar Ernest bisa ditangkap. Joy sangat senang melihat langsung Ernest. Kevin dan Joy berjanji akan membantu Ernest menemukan keluarganya. Leslie menanyai beberapa hal tentang Ernest, bahkan dia mengetahui tentang Ernest. Kevin mengetahui kedatangan Leslie. Dia meyakinkan Ernest agar keluar dari rumah tersebut dan melacak keberadaan keluarga Ernest, tapi Ernest sedikit ragu dan mereka berhasil kabur lewat pintu belakang rumah tersebut. Mereka kabur dari kejaran warga yang ingin melihat langsung Ernest. Steve marah dengan Leslie karena dia tidak berhasil meyakinkan keluarga Presley, lalu mereka memulai dari bar yang dikunjungi Ernest sebelum dia mati. Mereka hampir putus asa karena tidak mendapatkan hasil, tapi pemilik bar memanggil mereka kembali dan sedikit mengingat tentang Ernest. Saat berjalan di taman, Ernest memandangi kuda poni di taman dan rasanya dia mengingat sesuatu, tetapi orang tua anak tersebut berlari ketakutan. Terjadi perdebatan antara Kevin dan Frank. Frank menginginkan Ernest diserahkan ke pihak berwajib, tapi Kevin menolak karena dia sudah berjanji kepada Ernest. Di sisi lain, Leslie sudah memerintahkan untuk mengerahkan pasukan agar Ernest ditangkap. Saat pasukan menggeledah rumah Presley, tapi Kevin, Joy dan Ernest sudah pergi dengan membawa mobil Fulton. Steve langsung turun tangan dalam kasus tersebut. Frank pun bertanya siapa dia. Kevin, Joy dan Ernest tampak ceria setelah mereka bisa kabur dari kejaran aparat. Mereka menginap di sebuah motel yang jauh dari rumahnya. Sampai keesokan paginya mereka berada di pom bensin sambil berbelanja kebutuhan. Tapi mereka tidak menyadari kalau sheriff sudah memantau mereka dari jauh dan dekat. Kevin kaget, namun Kevin bisa berlari dari tekanan sheriff yang berusaha menghentikan mereka. Ernest juga kaget dengan spontan, dia seperti kehilangan akal begitu mengetahui para petugas mencari mereka. Terjadi aksi kejar-kejaran antara tim Kevin dan sheriff. Hampir saja mereka ditabrak mobil sheriff dengan sigap. Ernest langsung mengelabui sheriff dengan masuk ke dalam mobil sheriff dan menyelamatkan mereka dari kejaran tersebut. Mereka pun berhasil kabur.
Di kediaman Presley, rumah mereka sudah dipenuhi oleh petugas yang membuat Frank dan anggota keluarga tidak nyaman. Mereka protes terhadap Leslie yang mengejar anak mereka seperti buronan kelas kakap. Kevin menghubungi Melanie untuk memberikan kabar mereka baik-baik saja. Leslie meminta Melanie memberitahu di mana mereka, tapi Melanie tidak mau memberitahu karena dia seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya. Tim Kevin beristirahat di motel lain yang jauh dari rumahnya mereka seperti tidak percaya atas aksi mereka tadi. Kevin terang-terangan merasa bersalah kepada Joy karena sudah melibatkannya untuk pencarian orang tua Ernest. Bahkan Kevin menyuruh Joy untuk pergi esok harinya, tapi Joy tidak mau karena dia juga sudah berjanji untuk menemukan keluarga Ernest. Saat mereka tidur bareng, Ernest muncul seolah-olah ingin memberi kode agar mereka bisa bergegek ria. Setelah mereka mendapatkan petunjuk dari wanita pemilik bar, mereka menuju ke rumah saudara Ernest yang terletak di New Orleans. Dan benar saja, pemilik rumah tersebut adalah kakak Ernest kandung beserta istrinya yang terkena stroke dan lumpuh duduk di kursi roda. Sebenarnya Ernest adalah nama kakek tua atau kakak hantu tersebut. Hantu tersebut bernama Randy, adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan putrinya yang masih kecil kepada mereka sebelum pergi menghilang. Namun, mereka keburu ditangkap oleh CIA sebelum cerita itu usai, karena Ernest sendiri yang memberitahu CIA. Kevin dan Joy dipulangkan ke rumah, sementara Randy ditahan di sebuah fasilitas penelitian canggih. Saat berada di rumah, Kevin meminta keluarganya untuk bantu melepaskan Randy. Leslie mengagumi keberadaan Randy, makhluk yang dia cari berdasarkan penelitian yang tidak sia-sia, tapi Steve menginginkan Randy diteliti dengan cara mengorbankannya. Leslie menolak. Steve berpendapat Randy adalah hal yang harus menjadi karya terbaik negara. Dengan tangan dinginnya, Steve menginginkan yang lebih dari penelitian soal Randy. Saat Kevin berada di rumah, dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan Joy. Joy pun memakluminya dan mengucapkan terima kasih sudah memahaminya. Lalu Frank meminta maaf dengan keegoisannya. Dia mengorbankan kebahagiaan anak-anaknya karena dia merasa dia tidak dapat menjadi sosok ayah yang baik di mata Kevin. Frank memberikan nasihat kepada Kevin agar dia bisa menjadi lelaki yang diinginkannya, dan menyuruh Kevin untuk merelakan kepergian Randy dan berjanji tidak akan mengekang keinginan Kevin karena bagi Frank keluarga adalah nomor satu. Saat dalam kurungan, Randy memulai mengingat kenangan dirinya dan anaknya. Kenapa dia bisa berpisah dan mati dengan anaknya, dikarenakan efek alat kejut yang disetrumkan ke tubuh Randy. Leslie melihat kejadian tersebut membantu Randy dari serangan petugas. Leslie merasa iba dengan Randy. Leslie yang ternyata mempunyai hati yang baik melepaskan Randy dari jeratan kurungan. Randy pun keluar dari kurungan tersebut dan kembali mencari Kevin. Saat dalam perjalanan, Randy diberikan tumpangan oleh supir taksi wanita yang mengidolakan Randy. Kevin yang tertidur tersentak karena merasa seperti ada yang masuk ke dalam rumahnya. Orang yang ditemuinya adalah Ernest, kakak dari Randy yang ingin membunuh Kevin. Ernest marah dengan Kevin yang ikut campur dengan urusannya karena dia tidak ingin ada orang yang tahu kalau Ernest lah yang membunuh Randy. Ernest dan istrinya tidak mempunyai anak, makanya dia bertekad untuk membunuh Randy dikarenakan ingin mengambil anak Randy dengan membuat cerita kalau Randy orang tua yang tidak bertanggung jawab. Frank dan seluruh keluarga terbangun dan melihat kejadian dikarenakan Ernest mempunyai pistol. Frank berhati-hati dan meminta jangan menembak Kevin, lebih baik ambil nyawa Frank daripada anaknya. Ernest berhasil dilumpuhkan, mereka semua berlari ke arah Ernest. Fulton pun ikut menghajar Ernest. Tapi Ernest berhasil melawan balik tanpa Ernest sadari ternyata sudah ada Randy menunggu dirinya untuk dihajar. Ernest pun mati terlontar dari jendela loteng. Pihak berwajib pun datang, mereka semua berkumpul dan berpelukan.
Saat Steve meminta keterangan Kevin memberikan penjelasan bahwa Ernest sudah menghilang setelah dia melempar Ernest keluar jendela. Mereka sekeluarga berhasil menemukan June, anak Randy. Ternyata Randy tidak menghilang. Randy akan menghilang setelah dia bisa bertemu dengan anaknya. Momen yang cukup haru dan film ini wajib untuk ditonton pemirsa. Kevin sebenarnya belum bisa merelakan Randy hantu yang membuat hari-harinya penuh tantangan. Randy meminta Kevin untuk menjadi lelaki yang baik dan menjaga keluarganya. Kevin pun menangis melepas kepergian Randy. Hari berikutnya ternyata keluarga mereka akan pindah dari rumah tersebut dan Frank meyakinkan keluarga dengan lingkungan baru yang lebih baik. Hubungan Frank dan Kevin pun lebih baik dari sebelumnya. Kevin berpamitan dengan Joy, mereka berjanji akan bertemu kembali. Kevin berterima kasih banyak karena sudah menjadi teman yang setia menemani Kevin membantu Randy hantu yang baik hati. Di saat mau kissing tiba-tiba Frank datang mengejutkan mereka, lalu Melanie menarik Frank untuk membiarkan mereka berdua. Film pun tamat dengan ending yang merisingkan.